Saat liburan bersama keluarga suami. Di lobi hotel, ibu mertuaku berkata, "Maaf, tidak ada kamar untukmu. Kamar yang kita pesan hanya untuk orang penting, bukan babu sepertimu." Ibu mertuaku menawarkan kamar cadangan untuk suami, tapi dia melarang aku masuk ke kamar itu. Jadi aku memutuskan memesan kamar di hotel lain, dan pergi meninggalkan mereka tanpa jejak. Bahkan tidak ada yang menanyakan kabarku saat aku menghilang. Tapi 2 bulan kemudian, mereka dengan panik menghubungiku dan memohon bantuanku. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari siang itu terasa begitu terik menyengat kulit, seolah ikut memanaskan suasana hati Aruna Larasati yang sudah mendidih sejak perjalanan dimulai. Aruna berdiri di depan pintu kaca otomatis, sebuah hotel bintang 5 yang menjulang megah di kawasan wisata eksklusif itu. Kedua tangannya terasa kebas karena mencengkeram gagang 2 koper besar berwarna hitam, sementara di bahu kanannya tersampir tas jinjing besar berisi perlengkapan obat-obatan dan camilan milik ibu mertuanya. Peluh sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya, merusak sedikit riasan tipis yang ia kenakan sejak subuh tadi. Di belakangnya, sebuah taksi bandara baru saja menurunkan 3 koper tambahan yang ukurannya tak kalah besar. Aruna menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat bukan karena antusiasme liburan, melainkan karena kelelahan fisik yang luar biasa. Beberapa langkah di depannya, berjalanlah Adrian Pratama, suaminya, dan Ibu Santi Lesmana, ibu mertuanya. Mereka berdua berjalan dengan langkah ringan dan dagu terangkat tinggi, tanpa membawa beban apapun selain tas tangan kecil bermerek mahal milik Ibu Santi dan ponsel pintar di tangan Adrian. Mereka melenggang masuk ke dalam lobi hotel yang dingin dan beraroma lavender itu, meninggalkan Aruna sendirian bergulat dengan total 5 koper besar dan 2 tas jinjing. Tidak ada satupun petugas hotel yang sigap membantu saat itu karena rombongan tamu lain baru saja tiba bersamaan, membuat staf kewalahan. Aruna menggertakkan gigi, mengerahkan sisa tenaganya untuk mendorong troli yang akhirnya berhasil ia rebut dari pojok pilar, menumpuk semua koper itu, dan mendorongnya masuk menyusul suami dan ibu mertuanya. Di dalam lobi yang megah dengan lantai marmer mengkilap itu, Ibu Santi sudah duduk manis di sofa bludru berwarna merah marun. Ia mengibaskan kipas lipatnya dengan gaya bangsawan, sesekali mengeluh tentang cuaca di luar yang menurutnya tidak bersahabat bagi kulit halusnya. Adrian berdiri di samping ibunya, tampak sibuk membalas pesan di ponselnya, sama sekali tidak menoleh ke arah pintu masuk untuk memastikan apakah istrinya butuh bantuan. Pemandangan ini sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Aruna selama 5 tahun pernikahannya. Ia bukan istri di mata keluarga ini, melainkan asisten pribadi tanpa gaji yang harus siap sedia 24 jam. Aruna memarkir troli koper di dekat pilar, lalu berjalan mendekat ke arah meja resepsionis tempat Adrian akhirnya beranjak untuk melakukan proses pendaftaran masuk. Adrian tampak berdebat kecil dengan petugas resepsionis. Dahinya berkerut dan nada suaranya mulai meninggi, menarik perhatian beberapa tamu lain yang sedang duduk santai di lobi. Aruna yang merasa ada sesuatu yang tidak beres segera mendekat. Ia berdiri di samping Adrian, namun suaminya itu bahkan tidak menatapnya. Petugas resepsionis, seorang wanita muda dengan seragam rapi dan senyum yang dipaksakan karena gugup, mencoba menjelaskan situasi sambil menunjuk layar komputernya. Ternyata ada kesalahan teknis dari pihak agen perjalanan daring yang mereka gunakan. Pemesanan yang seharusnya terdiri dari 2 kamar deluxe dengan pintu terhubung, ternyata hanya tercatat 1 kamar suite keluarga dengan 1 tempat tidur besar dan 1 tempat tidur tambahan berukuran kecil. Ibu Santi yang mendengar keributan itu langsung bangkit dari sofanya dan menghampiri meja resepsionis dengan langkah tergesa-gesa. Suara hak sepatu tingginya menggema di seluruh lobi, menandakan kedatangan seseorang yang tidak ingin dibantah. Tanpa bertanya duduk perkaranya terlebih dahulu, Ibu Santi langsung menuding petugas resepsionis itu tidak becus bekerja. Ia mengeluarkan serangkaian kalimat pedas tentang bagaimana ia adalah pelanggan setia jaringan hotel ini, meskipun kenyataannya ini adalah kali pertama mereka menginap di cabang kota ini. Petugas itu menunduk meminta maaf berkali-kali, menjelaskan bahwa hotel sedang penuh sesak karena musim liburan, dan kamar yang tersisa hanyalah kamar yang sudah mereka dapatkan itu. Tidak ada kamar kosong lainnya, bahkan di kelas standar sekalipun. Situasi menjadi hening sejenak. Aruna menatap Adrian, berharap suaminya akan mengambil keputusan bijak. Mungkin mereka bisa mencari hotel lain, atau mungkin Adrian bisa tidur di sofa sementara Aruna dan Ibu Santi di kasur. Namun, harapan Aruna hancur seketika saat ia melihat Adrian justru menatap ibunya dengan wajah bingung, menyerahkan segala keputusan pada wanita parubaya itu. Ibu Santi memutar bola matanya,
menatap Aruna dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan yang sangat merendahkan, seolah Aruna adalah noda kotor di lantai marmer yang indah itu. Ibu Santi menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang cukup lantang hingga terdengar oleh tamu-tamu di sekitar mereka. Ia berkata bahwa kamar suite itu hanya cukup untuk dirinya dan Adrian. Ia butuh istirahat yang berkualitas dan tidak bisa tidur berdesak-desakan. Aruna tertegun, masih mencoba mencerna arah pembicaraan ini. Dalam pikiran naifnya, ia berpikir mungkin Ibu Santi akan menyuruhnya memesan kamar di hotel lain yang lebih murah untuk mereka bertiga. Namun, kalimat yang keluar dari mulut Ibu Santi selanjutnya bagaikan petir yang menyambar tepat di siang bolong, menghanguskan sisa-sisa kesabaran yang selama ini Aruna pupuk dengan susah payah. Ibu Santi berkata dengan nada dingin dan penuh penekanan bahwa tidak ada kamar untuk Aruna. Ia melanjutkan kalimatnya dengan sangat kejam, mengatakan bahwa kamar yang mereka pesan hanya diperuntukkan bagi orang-orang penting, yaitu dirinya dan anak laki-lakinya, bukan untuk seorang babu seperti Aruna. Wajah Aruna memanas seketika. Darahnya berdesir hebat. Kata babu itu terngiang-ngiang di telinganya, memantul-mantul di dinding kepalanya yang mulai pening. Ia menoleh cepat ke arah Adrian, menuntut pembelaan. Namun, Adrian, laki-laki yang berjanji melindunginya di depan penghulu 5 tahun lalu, hanya menunduk sambil memainkan ujung kemejanya, tidak berani menatap mata istrinya, apalagi membantah ibunya. Belum cukup sampai di situ, Ibu Santi kembali berbicara kepada resepsionis. Ia bertanya apakah ada ruangan sisa, gudang, atau kamar pelayan yang bisa digunakan. Resepsionis itu tampak serba salah, lalu dengan ragu menyebutkan ada sebuah kamar kecil di lantai dasar dekat area parkir yang biasanya digunakan untuk supir pribadi tamu VIP, namun kondisinya sangat sederhana dan tanpa pendingin ruangan sentral. Ibu Santi tersenyum puas. Ia menoleh pada Adrian dan berkata bahwa kamar itu bisa digunakan untuk supir. Tapi kemudian ia meralat ucapannya sendiri. Ia berkata pada Aruna bahwa Aruna bahkan tidak pantas mendapatkan fasilitas kamar supir itu, karena Aruna harus tetap berjaga di lobi, kalau-kalau Ibu Santi membutuhkan sesuatu malam nanti. Ibu Santi melarang Aruna masuk ke kamar suite mereka, dan menyuruh Aruna mencari tempat tidur sendiri, entah itu di sofa lobi atau dimanapun, asalkan tidak mengganggu pemandangan mereka. Aruna merasakan sesuatu retak di dalam dadanya. Bukan suara hati yang patah, melainkan suara rantai kesabaran yang putus. Selama ini ia diam saat gajinya dipakai untuk menutupi cicilan mobil Adrian. Ia diam saat warisan neneknya dipakai untuk merenovasi rumah Ibu Santi. Ia diam saat diperlakukan seperti pembantu di setiap acara keluarga. Tapi hari ini, di tempat umum ini, harga dirinya diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Aruna menatap wajah tua Ibu Santi yang penuh kemenangan dan wajah Adrian yang pengecut. Tiba-tiba, rasa lelah di tubuhnya menguap, digantikan oleh energi dingin yang aneh. Ia tidak menangis. Ia tidak memohon. Ia justru tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak pernah dilihat oleh Adrian sebelumnya. Aruna melepaskan pegangannya dari troli koper. Ia membiarkan troli itu meluncur pelan dan menabrak betis Adrian, membuat suaminya mengaduh kaget. Aruna menatap Ibu Santi tepat di manik matanya yang dilapisi lensa kontak berwarna abu-abu itu. Dengan suara tenang namun tajam, Aruna berkata bahwa Ibu Santi benar. Aruna mengakui bahwa dirinya memang tidak pantas berada di sana bersama orang-orang yang merasa dirinya penting. Aruna mengucapkan selamat menikmati liburan mereka. Tanpa menunggu balasan, Aruna berbalik badan. Adrian panik dan memanggil namanya. Bertanya mau kemana Aruna pergi, dan siapa yang akan membawakan koper-koper ini ke kamar. Aruna tidak menjawab. Ia terus melangkah keluar dari pintu putar hotel, meninggalkan Adrian yang mulai kewalahan, karena diteriaki ibunya untuk segera mengurus barang bawaan mereka yang menumpuk. Aruna berjalan tegak, keluar dari neraka berpendingin ruangan itu menuju panas matahari yang kini terasa jauh lebih membebaskan. Udara panas langsung menyambut Aruna begitu ia melangkah keluar dari lobi hotel. Suara bising kendaraan dan debu jalanan tidak lagi mengganggunya. Di dalam kepalanya, ada keheningan yang menenangkan, seolah badai yang selama ini berkecamuk akhirnya berhenti. Ponsel di dalam tas tangannya bergetar berulang kali. Layar ponsel itu menyala, menampilkan nama Adrian yang terus-menerus memanggil. Aruna mengambil ponsel itu, melihat notifikasi pesan singkat dari suaminya yang isinya menyuruh Aruna untuk tidak bersikap kekanak-kanakan dan segera kembali untuk membawakan tas ibunya, karena pinggang ibunya mulai sakit. Aruna tertawa kecil, sebuah tawa getir yang penuh rasa ironi. Ia tidak membalas pesan itu. Ia menekan tombol daya di sisi ponselnya, menahannya selama beberapa detik hingga layar menjadi gelap sepenuhnya. Aruna memasukkan benda mati itu ke bagian terdalam tasnya. Aruna berdiri di trotoar, memandangi bangunan hotel tempat ia baru saja dihina. Ia tidak akan mencari losmen murah atau tidur di masjid,
seperti yang mungkin dipikirkan oleh Adrian dan ibunya. Aruna merogoh saku tersembunyi di dalam dompet panjangnya. Di sana, terselip sebuah kartu debit berwarna hitam pekat dengan aksen emas. Sebuah kartu prioritas dari bank internasional yang saldonya tidak pernah diketahui oleh siapapun, termasuk Adrian. Ini adalah hasil dari investasi cerdas yang dilakukan Aruna selama bertahun-tahun menggunakan uang warisan neneknya yang ia putar di pasar saham global. Selama ini ia menyembunyikan kekayaannya karena ia tahu sifat matre Ibu Santi. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena uangnya. Namun, hari ini ia sadar bahwa cintanya pun tidak dihargai, apalagi jika mereka tahu ia punya uang. Mata Aruna tertuju pada bangunan megah di seberang jalan. The Royal Monarch, sebuah hotel bintang 5+ yang kelasnya satu tingkat di atas hotel tempat mertuanya menginap. Bangunannya bergaya kolonial klasik dengan pilar-pilar putih raksasa dan air mancur menari di depannya. Tanpa ragu, Aruna menyeberang jalan. Ia tidak membawa koper, hanya tas tangan dan harga dirinya yang baru saja ia pungut kembali. Saat ia memasuki lobi The Royal Monarch, suasananya jauh berbeda. Tidak ada keributan, tidak ada antrean yang kacau. Aroma bunga lili segar dan musik piano klasik menyambutnya. Seorang petugas doorman berseragam rapi segera membukakan pintu dan membungkuk hormat. Menyapanya dengan sebutan nyonya, bukan dengan tatapan curiga. Aruna berjalan menuju meja resepsionis khusus VIP yang terletak di ruangan terpisah. Ia menyerahkan kartu identitas dan kartu hitamnya. Manajer yang bertugas, seorang pria parubaya dengan setelan jas yang licin, segera melayaninya dengan sangat sopan. Aruna tidak memesan kamar standar. Ia meminta Presidential Suite, kamar terbaik di hotel itu yang letaknya di lantai paling atas dengan pemandangan langsung ke laut dan ke arah hotel seberang. Manajer itu tersenyum lebar, mengatakan bahwa itu adalah pilihan yang sangat tepat dan memproses semuanya dengan kilat. Tidak ada drama sistem error, tidak ada penolakan. Dalam waktu 10 menit, Aruna sudah berada di dalam lift pribadi yang membawanya melesat ke lantai 20. Pintu suite terbuka, dan kemewahan yang terpampang di depan mata Aruna membuatnya nyaris menangis haru. Ruangan itu luasnya 3 kali lipat dari rumah yang ia tinggali bersama Adrian. Lantainya dilapisi karpet bulu tebal yang empuk. Ada ruang tamu dengan sofa kulit asli, ruang makan dengan chandelier kristal, dan sebuah balkon luas yang dilengkapi dengan kolam berendam pribadi jacuzzi. Aruna melempar tasnya ke sofa. Ia berjalan menuju balkon, merasakan angin laut menerpa wajahnya. Dari ketinggian ini, semua masalahnya terasa kecil. Ia merasa seperti burung yang baru saja lepas dari sangkar sempit yang berkarat. Aruna memesan layanan kamar. Ia tidak memesan nasi goreng atau mie instan seperti yang biasa ia makan, karena harus berhemat demi cicilan Adrian. Ia memesan lobster bakar, steak wagyu tingkat kematangan medium rare, dan sebotol champagne termahal yang ada di menu. Sambil menunggu makanannya datang, Aruna berdiri di tepi balkon, melihat ke bawah, ke arah hotel di seberang jalan. Jaraknya cukup dekat sehingga ia bisa melihat area kolam renang dan lobi terbuka hotel tersebut. Mata Aruna menyipit saat melihat keributan kecil di area penjemputan tamu hotel seberang. Ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Adrian sedang berjuang menarik 3 koper besar sekaligus, tampak sempoyongan dan berkeringat deras. Di belakangnya, Ibu Santi sedang menunjuk-nunjuk wajah seorang bellboy, terlihat sedang memarahi petugas itu, mungkin karena koper-kopernya belum diantar ke kamar. Aruna bisa membayangkan betapa kacaunya mereka. Biasanya, Aruna yang akan mengatur pembagian koper, Aruna yang akan memberikan tips kepada petugas agar koper didahulukan, dan Aruna yang akan memastikan Ibu Santi duduk nyaman sambil meminum jus jeruk dingin. Sekarang, tanpa Aruna, sistem kehidupan mereka runtuh dalam hitungan jam. Aruna melihat Adrian menjatuhkan salah satu koper, dan Ibu Santi tampak memukul lengan anaknya itu dengan kipas lipatnya. Pemandangan itu begitu menyedihkan namun sangat memuaskan bagi Aruna. Ia mengambil ponselnya yang masih mati, lalu memutuskan untuk mengeluarkan kartu SIM dari dalamnya. Ia mematahkan kartu kecil itu menjadi 2 bagian dan melemparnya ke tong sampah stainless steel di sudut balkon. Ia tidak ingin dihubungi. Ia tidak ingin mendengar keluhan mereka. Ia ingin menghilang sepenuhnya. Pelayan kamar mengetuk pintu, membawakan kereta dorong berisi makanan mewah yang aromanya menggugah selera. Pelayan itu menata makanan di meja balkon dengan cekatan, lalu menuangkan champagne ke dalam gelas kristal yang ramping. Aruna duduk di kursi santai, mengangkat gelasnya ke arah hotel seberang, seolah sedang bersulang untuk penderitaan suami dan ibu mertuanya. Cairan keemasan itu terasa dingin dan menggelitik tenggorokannya, rasa manis dari kebebasan yang sudah lama ia rindukan. Sore itu, Aruna menghabiskan waktunya berendam di dalam jacuzzi hangat dengan busa melimpah. Ia memejamkan mata, membiarkan air hangat membasuh jejak-jejak penghinaan yang menempel di kulitnya.
Ia mulai menyusun rencana di kepalanya. Ini bukan sekadar kabur dari rumah. Ini adalah awal dari perang dingin. Aruna tahu, Adrian tidak memiliki akses ke rekening tabungan utama mereka, karena buku tabungan dan kartu ATM-nya dipegang oleh Aruna. Kartu kredit yang dipegang Adrian adalah kartu tambahan yang tagihannya dibayar oleh Aruna, dan limitnya bisa diatur sesuka hati oleh pemegang kartu utama. Aruna keluar dari bak mandi, membungkus tubuhnya dengan jubah mandi sutra yang lembut. Ia mengambil laptop tipis dari tas kerjanya yang selalu ia bawa. Dengan jari-jari yang lincah, ia masuk layanan perbankan daring. Hal pertama yang ia lakukan adalah memblokir kartu kredit yang dipegang Adrian. Ia membayangkan wajah Adrian saat mencoba membayar makan malam nanti. Senyum licik terukir di bibir Aruna. Ia juga membatalkan semua reservasi restoran dan tiket wahana wisata yang sudah ia pesan atas namanya untuk hari-hari berikutnya. Uang pengembalian dana akan masuk ke rekening pribadinya, bukan ke rekening Adrian. Langit mulai gelap, lampu-lampu kota mulai menyala. Aruna kembali berdiri di balkon. Di hotel seberang, lampu di salah satu kamar tampak menyala dan mati berulang kali. Mungkin ada masalah dengan kelistrikan atau penghuninya tidak tahu cara menggunakan kartu akses. Aruna tahu itu pasti kamar mereka. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma laut malam. Ia merasa kuat. Ia merasa berdaya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa menjadi ratu atas hidupnya sendiri, bukan lagi babu yang bisa disuruh-suruh. Aruna membalikkan badan, masuk ke dalam kamar yang dingin dan nyaman, meninggalkan masa lalunya di seberang jalan, siap untuk tidur nyenyak di atas kasur selembut awan, tanpa peduli apakah suami dan mertuanya bisa tidur atau tidak malam ini. 3 hari telah berlalu sejak insiden di lobi hotel, dan bagi Adrian serta Ibu Santi, 3 hari itu terasa seperti 3 tahun di neraka. Tanpa Aruna, liburan yang seharusnya mewah dan santai berubah menjadi rangkaian bencana logistik yang memalukan. Biasanya, Aruna adalah otak yang mengatur segalanya, mulai dari jadwal bangun tidur, reservasi restoran, hingga memastikan pakaian mereka sudah disetrika rapi dan wangi setiap pagi. Namun kini, Adrian dan ibunya seperti 2 anak ayam yang kehilangan induk di tengah hutan beton yang asing. Mereka sering terlambat turun untuk sarapan sehingga hanya mendapatkan sisa makanan yang sudah dingin, dan mereka terus-menerus bertengkar tentang hal-hal sepele, seperti siapa yang harus membawa tas belanjaan, atau siapa yang memegang kunci kamar yang seringkali tertinggal di dalam. Pagi itu, kekacauan mencapai puncaknya. Ibu Santi bangun dengan suasana hati yang sangat buruk, karena pendingin ruangan di kamar mereka rusak di tengah malam, dan teknisi hotel lambat memperbaikinya. Ia menyalahkan Adrian yang tidak becus menekan pihak manajemen hotel. Adrian sendiri sudah kehabisan energi. Wajahnya kusut, matanya berkantung hitam karena kurang tidur akibat mendengarkan dengkuran ibunya yang keras di kamar yang sempit itu. Kemeja yang dipakainya tampak lecek karena ia tidak tahu cara menggunakan layanan Binatu Hotel yang ternyata berbayar mahal, dan ia terlalu gengsi untuk mencuci sendiri di wastafel kamar mandi. Mereka berdua duduk di lobi hotel, menunggu jemputan mobil sewaan untuk pergi ke tempat wisata, namun mobil itu tak kunjung datang. Setelah menunggu hampir 1 jam di tengah panasnya lobi yang penuh sesak, Adrian baru menyadari satu hal fatal. Ia mengecek email di ponselnya dan menemukan bahwa reservasi mobil sewaan itu ternyata telah dibatalkan secara otomatis oleh sistem, karena kartu kredit yang terdaftar sebagai jaminan pembayaran tidak valid. Adrian panik. Ia mencoba menghubungi nomor Aruna untuk kesekian kalinya. Ia sudah menelepon ratusan kali selama 3 hari terakhir, mengirim pesan suara, pesan teks, hingga email, tetapi semuanya nihil. Ponsel Aruna mati total. Tidak ada tanda centang biru, tidak ada nada sambung. Aruna benar-benar menghilang di telan bumi. Adrian mulai merasa takut, bukan karena mengkhawatirkan keselamatan istrinya, melainkan mengkhawatirkan nasibnya sendiri yang semakin terpojok. Ibu Santi yang tidak sabar mulai mengomel panjang lebar di depan umum, menuduh Adrian tidak becus mengurus ibunya sendiri. Demi menenangkan ibunya yang mulai tantrum seperti anak kecil, Adrian akhirnya memutuskan untuk memesan taksi daring dengan tarif premium menuju sebuah restoran makanan laut terkenal di pinggir pantai. Ia berpikir bahwa makan siang mewah akan bisa meredakan amarah ibunya. Ia yakin Aruna hanya sedang merajuk dan bersembunyi di hotel murah di sekitar situ. Adrian berpikir nanti malam ia akan mencari Aruna lagi dan memaksanya pulang, karena uang tunai di dompetnya semakin menipis. Sesampainya di restoran mewah itu, Ibu Santi langsung memesan menu paling mahal tanpa melihat daftar harga. Ia memesan kepiting Raja Alaska, udang galah bakar, dan minuman kelapa muda utuh, seolah-olah ingin membalas dendam atas ketidaknyamanan yang ia alami di hotel. Adrian hanya memesan nasi goreng biasa, perutnya terlalu mulas memikirkan tagihan yang akan datang. Mereka makan dalam diam. Ibu Santi sibuk memotret makanannya untuk dipamerkan di media sosial dengan keterangan palsu tentang betapa bahagianya liburan mereka,
sementara Adrian sibuk mengecek saldo rekening di ponselnya yang angkanya semakin menyedihkan. Ia berharap kartu kredit tambahannya masih bisa digunakan. Saat pelayan datang membawa tagihan, Adrian dengan percaya diri mengeluarkan kartu kredit platinum yang selama ini ia banggakan di depan teman-temannya. Ia tidak tahu bahwa kartu itu sebenarnya adalah kartu tambahan yang induknya dipegang oleh Aruna. Pelayan itu mengambil kartu tersebut dengan sopan dan membawanya ke mesin EDC di meja kasir. Adrian meneguk air putihnya, mencoba bersikap santai. Namun, beberapa detik kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah yang sedikit canggung. Ia memberitahu Adrian bahwa transaksinya ditolak. Adrian mengerutkan kening, yakin ada kesalahan mesin. Ia menyuruh pelayan itu mencoba lagi. Pelayan itu menuruti, namun hasilnya sama saja. Mesin itu mengeluarkan bunyi bip panjang yang menyakitkan telinga, diikuti struk kecil bertuliskan penolakan. Keringat dingin mulai mengucur di punggung Adrian. Ia mencoba kartu debit pribadinya, tetapi saldonya tidak cukup untuk membayar total tagihan yang mencapai jutaan rupiah itu. Ibu Santi yang menyadari ada masalah mulai melotot. Ia bertanya dengan suara keras apa yang terjadi. Adrian berbisik gemetar bahwa semua kartunya tidak bisa dipakai. Pelayan itu kini memandang mereka dengan tatapan curiga, seolah mereka adalah penipu yang ingin makan gratis. Manajer restoran mulai mendekat, melipat tangan di dada dengan wajah garang. Suasana menjadi tegang. Para pengunjung di meja sebelah mulai berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah mereka. Di belahan dunia lain, Aruna sedang duduk santai di kursi kelas bisnis, sebuah maskapai penerbangan internasional menuju Singapura. Ia sedang menikmati segelas jus jeruk dingin sambil membaca majalah. Di layar ponsel barunya, muncul notifikasi dari aplikasi perbankan yang memberitahukan adanya percobaan transaksi dalam jumlah besar yang gagal, karena status kartu telah diblokir permanen. Aruna tersenyum tipis. Sangat tipis. Ia membayangkan wajah panik Adrian dan wajah merah padam Ibu Santi. Ia tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia menutup notifikasi itu dan kembali memejamkan mata, bersiap memulai petualangan barunya seorang diri, meninggalkan beban hidup yang selama ini ia pikul di pundaknya. Kembali ke restoran, situasi berubah menjadi mimpi buruk. Ibu Santi akhirnya terpaksa membongkar isi tasnya, mengeluarkan dompet kecil tempat ia menyimpan uang pensiunan suaminya yang seharusnya tidak disentuh. Dengan tangan gemetar menahan marah dan malu, ia menghitung lembar demi lembar uang tunai di depan manajer restoran dan pelayan yang menontonnya. Itu adalah penghinaan terbesar bagi Ibu Santi yang selalu merasa dirinya kaum ningrat. Ia harus membayar makanannya sendiri, di depan umum, karena anak laki-lakinya tidak mampu. Setelah lunas, Ibu Santi berdiri dan langsung menampar pipi Adrian dengan keras. Suara tamparan itu menggema, membuat seluruh restoran hening. Ibu Santi berjalan keluar dengan langkah cepat, meninggalkan Adrian yang memegangi pipinya yang panas, hancur lebur di hadapan puluhan pasang mata yang menatapnya dengan rasa kasihan sekaligus jijik. 1 minggu kemudian, liburan neraka itu akhirnya berakhir. Adrian dan Ibu Santi pulang bukan dengan pesawat seperti saat berangkat, melainkan dengan bus malam antar kota yang penuh sesak dan berbau minyak angin. Tiket pesawat pulang mereka hangus karena dibatalkan oleh Aruna secara sepihak melalui akun agen perjalanan yang memang dikelola oleh istrinya itu. Uang tunai mereka sudah habis, kartu kredit mati total, dan Adrian terlalu malu untuk meminjam uang pada teman-temannya. Sepanjang perjalanan 10 jam di dalam bus, Ibu Santi tidak henti-hentinya menyumpahi Aruna. Ia menyusun rencana di kepalanya untuk memaki menantunya itu habis-habisan begitu sampai di rumah, mengusirnya, atau bahkan melaporkannya ke polisi atas tuduhan penelantaran. Mereka tiba di depan rumah Adrian saat matahari baru saja terbit. Tubuh mereka pegal linu, wajah berminyak, dan koper-koper besar itu kini terasa 10 kali lebih berat karena harus diseret dari jalan raya ke depan pagar rumah. Adrian berharap Aruna sudah di rumah. Mungkin sedang menangis menyesal dan siap bersimpuh meminta maaf. Ia membayangkan rumah yang sejuk, sarapan yang sudah tersedia, dan air hangat untuk mandi. Namun, harapan itu sirna saat Adrian mencoba memasukkan kunci ke lubang pintu depan. Kunci itu masuk, tapi tidak bisa diputar. Adrian mencoba lagi dengan sedikit paksaan, menggoyangkannya ke kiri dan kanan, tapi pintu tetap terkunci rapat. Ibu Santi mulai berteriak dari belakang, menyuruh Adrian untuk tidak main-main. Adrian yang panik mencoba menggedor pintu, memanggil nama Aruna berulang kali. Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi senyap. Jendela-jendela tertutup rapat dengan tirai yang sepertinya sudah diganti, karena warnanya berbeda dari yang ia ingat. Adrian mengintip dari celah jendela, tapi di dalam terlalu gelap. Firasat buruk mulai menjalar di dadanya. Ia akhirnya memanggil tukang kunci yang kebetulan lewat di kompleks perumahan itu. Dengan sisa uang receh terakhir di sakunya,
Adrian membayar tukang kunci itu untuk membobol pintu rumahnya sendiri. Suara bor dan palu yang menghantam gagang pintu terdengar memilukan di pagi yang sunyi itu. Tetangga sebelah rumah mulai keluar, menatap mereka dengan tatapan aneh. Adrian berusaha menyembunyikan wajahnya, sementara Ibu Santi sibuk berkacak pinggang, berpura-pura bahwa ini hanyalah masalah kunci macet biasa. Setelah 10 menit yang menyiksa, pintu akhirnya terbuka dengan suara derit panjang. Adrian dan Ibu Santi bergegas masuk, siap meluapkan amarah mereka pada Aruna. Namun, begitu kaki mereka melangkah ke ruang tamu, langkah mereka terhenti seketika. Mulut Ibu Santi yang sudah terbuka untuk berteriak, kini ternganga lebar tanpa suara. Rumah itu kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada sofa kulit tempat Adrian biasa menonton bola. Tidak ada televisi layar datar 60 inci yang dibeli Aruna tahun lalu. Tidak ada karpet bulu, tidak ada lukisan di dinding, bahkan gorden sutra yang mahal itu pun lenyap. Ruang tamu itu hanya menyisakan lantai keramik yang dingin dan jejak debu berbentuk kotak di tempat barang-barang dulu berada. Suara langkah kaki mereka menggema, memantul di dinding-dinding kosong yang seolah menertawakan mereka. Adrian berlari ke dapur. Kosong. Kulkas 2 pintu, oven tanam, meja makan marmer, semuanya hilang. Hanya tersisa kompor portabel lama milik Adrian waktu zaman kuliah yang tergeletak menyedihkan di pojok ruangan. Adrian berlari naik ke lantai 2, menuju kamar tidur utama. Jantungnya berdegup kencang, berharap setidaknya kasur mereka masih ada. Ia membuka pintu kamar dengan kasar. Kosong. Lemari pakaian built-in yang besar itu pintunya terbuka lebar, menampilkan isinya yang melompong. Semua baju Aruna, tas, sepatu, perhiasan, semuanya lenyap tanpa sisa. Anehnya, baju-baju Adrian masih ada, tapi tidak digantung rapi. Baju-baju itu ditumpuk begitu saja di lantai dalam bungkusan plastik sampah hitam besar, seolah-olah itu adalah sampah yang tidak berharga. Di sudut kamar, kasur king size mereka pun hilang, hanya menyisakan dipan kayu tua yang penuh goresan. Ibu Santi menyusul naik dengan napas tersengal-sengal. Ia masuk ke kamar tamu yang biasanya ia tempati jika menginap. Sama saja. Kasur empuk yang biasa menopang punggungnya sudah tidak ada. Aruna benar-benar membersihkan rumah itu dari segala sesuatu yang pernah dibelinya menggunakan uang pribadinya. Aruna menarik kembali semua fasilitas yang selama ini dinikmati oleh suami dan mertuanya secara cuma-cuma. Ibu Santi jatuh terduduk di lantai, kakinya lemas. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana Aruna bisa melakukan ini semua dalam waktu 1 minggu tanpa mereka ketahui. Ini bukan sekadar pergi dari rumah, ini adalah eksekusi pemisahan harta yang brutal dan terencana dengan sangat rapi. Di tengah kepanikan dan kebingungan itu, mata Adrian menangkap sebuah objek di atas lantai kayu yang kosong di tengah kamar utama. Sebuah amplop coklat tebal tergeletak di sana, satu-satunya benda yang terlihat rapi di ruangan itu. Adrian berjalan mendekat dengan langkah gemetar. Ia memungut amplop itu. Tidak ada nama pengirim, hanya logo sebuah kantor pengacara ternama di sudut kanan atas. Tangan Adrian berkeringat saat membuka segel amplop itu. Ia menarik keluar isinya. Itu bukan surat cinta, bukan surat permintaan maaf. Itu adalah somasi hukum. Surat itu berisi pemberitahuan resmi tentang gugatan cerai dan pemisahan harta Gonogini. Di dalamnya terlampir dokumen-dokumen yang selama ini tidak pernah Adrian perhatikan. Dokumen yang menyatakan bahwa rumah yang mereka tempati ini sertifikatnya atas nama Aruna Larasati, dibeli dari hasil warisan neneknya sebelum menikah. Aruna berbaik hati mengizinkan Adrian menumpang di rumah itu selama proses perceraian belum ketuk palu. Namun seluruh perabotan yang dibeli dengan uang Aruna telah ditarik kembali. Di halaman terakhir, terdapat sebuah catatan kecil tulisan tangan Aruna yang tintanya masih terlihat tegas. Adrian membaca tulisan itu dengan suara berbisik, sementara Ibu Santi mendengarkan dengan wajah pucat pasi. Tulisan itu berbunyi, "Kalian bilang aku hanya babu yang tidak penting, jadi aku pergi dan membawa semua milikku. Silakan mulai hidup mandiri seperti orang penting yang kalian agung-agungkan. Jangan cari aku, atau pengacaraku yang akan bicara." Kertas itu terlepas dari tangan Adrian, melayang jatuh ke lantai yang dingin. Untuk pertama kalinya, Adrian menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istri, tapi ia juga baru saja kehilangan atap di atas kepalanya dan tulang punggung kehidupannya. Kesunyian rumah kosong itu kini terasa mencekik, jauh lebih menakutkan daripada teriakan kemarahan manapun. 1 bulan pertama tanpa kehadiran Aruna terasa seperti 1 abad penderitaan bagi Adrian dan Ibu Santi. Rumah besar yang dulunya menjadi istana kebanggaan mereka kini, berubah menjadi penjara beton yang dingin dan menyiksa. Tanpa perabotan yang layak, suara langkah kaki mereka menggema memantulkan kesepian yang mencekam. Malam-malam berlalu dengan lambat dan menyakitkan.
Adrian harus tidur beralaskan tumpukan kardus bekas dan selimut tipis yang ia temukan di gudang belakang. Sementara Ibu Santi tidur di atas dipan kayu tua, tanpa kasur yang membuat tulang punggung rentanya menjerit kesakitan setiap kali ia bangun pagi. Tidak ada lagi aroma kopi segar yang menyambut mereka di pagi hari, tidak ada sarapan bergizi yang tersaji di meja makan, dan yang paling parah, tidak ada lagi kehangatan yang membuat rumah itu layak disebut tempat tinggal. Realitas finansial menghantam mereka lebih keras daripada hantaman fisik manapun. Selama 5 tahun terakhir, Adrian hidup dalam gelembung ilusi yang diciptakan oleh Aruna. Ia merasa gajinya sebagai manajer madya sudah lebih dari cukup untuk membiayai gaya hidup mewah ibunya dan dirinya sendiri. Namun, ia lupa bahwa gaji itu sebenarnya pas-pasan. Selama ini, Arunalah yang diam-diam menambal semua kebocoran anggaran rumah tangga. Aruna yang membayar tagihan listrik yang membengkak, karena Ibu Santi tidak pernah mau mematikan penyejuk ruangan. Aruna yang membayar belanja bulanan di supermarket premium. Aruna juga yang membayar cicilan panci, spray impor, dan arisan sosialita Ibu Santi. Kini, tanpa bantalan uang dari Aruna, gaji Adrian langsung habis hanya dalam waktu 1 minggu setelah tanggal gajian, tersedot untuk membayar utang-utang konsumtif yang selama ini ia abaikan. Puncaknya terjadi pada minggu ketiga. Token listrik rumah mereka habis di tengah malam. Suasana mendadak gelap gulita, dan kipas angin tua yang mereka beli di pasar loak berhenti berputar. Udara panas langsung menyergap masuk, membuat Ibu Santi terbangun dan berteriak histeris memanggil Adrian. Dengan mata kantuk dan tubuh lelah, Adrian mencoba membeli token listrik lewat aplikasi perbankan di ponselnya, namun transaksinya gagal. Saldonya 0 rupiah. Ia lupa menyisihkan uang untuk listrik, karena 2 hari lalu Ibu Santi merengek minta dibelikan daging sapi impor, karena sudah bosan makan telur dadar setiap hari. Malam itu, mereka berdua duduk dalam kegelapan, saling menyalahkan. Ibu Santi menuduh Adrian tidak becus mengatur uang, sementara Adrian untuk pertama kalinya berani membentak ibunya, mengatakan bahwa gaya hidup ibunya lah yang membuat mereka bangkrut. Pertengkaran itu berakhir dengan tangisan Ibu Santi yang memilukan, namun Adrian sudah terlalu lelah untuk peduli. Keesokan harinya, Adrian berangkat kerja dengan mata bengkak dan seragam kerja yang kusut, karena ia menyetrika sendiri dengan tidak becus. Ia mengendarai mobil SUV hitam mengkilap miliknya, satu-satunya simbol kesuksesan yang masih tersisa. Ia menyalakan musik keras-keras untuk mengusir stres, berusaha melupakan fakta bahwa ia sudah menunggak cicilan mobil selama 2 bulan. Surat peringatan dari pihak leasing sudah datang ke rumah 3 kali, namun Adrian selalu merobeknya dan membuangnya ke tempat sampah, berharap masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Ia berpikir bahwa bulan depan ia akan mendapat bonus kuartalan dan bisa melunasinya. Namun, ia lupa bahwa bonus itu tergantung pada performa kerjanya, yang belakangan ini hancur lebur sejak ditinggal Aruna. Sesampainya di kantor, Adrian memarkir mobilnya di lobi utama, tempat yang biasanya dikhususkan untuk tamu VIP atau jajaran direksi, hanya karena ia ingin terlihat gagah di depan rekan-rekannya. Ia masuk ke dalam gedung, menyapa resepsionis dengan senyum palsu yang dipaksakan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 10 pagi, saat Adrian sedang rapat tim membahas proyek baru, pintu ruang rapat diketuk dengan keras. Sekretaris kantor masuk dengan wajah pucat dan ketakutan, memberitahu Adrian bahwa ada 3 orang pria berbadan besar yang mencarinya di lobi dan membuat keributan. Jantung Adrian mencelos. Ia tahu siapa mereka, tapi ia tidak menyangka mereka akan nekat datang ke kantor. Adrian mencoba bernegosiasi agar sekretaris itu menyuruh mereka menunggu di luar, tapi terlambat. 3 pria berjaket kulit hitam dengan wajah garang sudah menerobos masuk ke area kantor. Mereka adalah penagih utang eksternal yang disewa oleh perusahaan pembiayaan mobil. Salah satu dari mereka, pria dengan bekas luka di pipi, berteriak memanggil nama Adrian Pratama dengan suara menggelegar yang membuat seluruh lantai itu hening seketika. Rekan-rekan kerja Adrian yang tadinya sibuk mengetik, kini menghentikan aktivitas mereka dan menatap drama yang sedang terjadi. Adrian merasa wajahnya panas, seolah ditampar oleh ribuan tangan tak kasat mata. Ia bergegas keluar dari ruang rapat, mencoba menggiring para penagih utang itu ke tangga darurat agar tidak menjadi tontonan, tapi mereka menolak. Di tengah ruangan kantor yang hening itu, terjadilah negosiasi yang memalukan. Penagih utang itu menuntut kunci mobil dan STNK diserahkan saat itu juga. Adrian memohon waktu 1 minggu lagi, berjanji akan mencari pinjaman. Namun, pria itu tertawa meremehkan. Ia mengeluarkan tablet digitalnya dan menunjukkan data riwayat pembayaran Adrian yang merah total. Ia berkata dengan lantang bahwa unit harus ditarik sekarang juga karena Adrian dianggap wan prestasi dan tidak kooperatif. Suara pria itu begitu keras hingga terdengar sampai ke ruangan Pak Gunawan, bos Adrian. Adrian gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya.
Ia melirik ke arah teman-temannya yang kini berbisik-bisik sambil menatapnya dengan pandangan merendahkan. Citra, orang kaya, yang selama ini ia bangun hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Dengan tangan gemetar hebat, Adrian akhirnya merogoh saku celananya dan mengeluarkan kunci mobil SUV kebanggaannya. Saat kunci itu berpindah tangan, Adrian merasa seolah sebagian nyawanya ikut terenggut. Para penagih utang itu pergi tanpa basa-basi, meninggalkan Adrian berdiri mematung di tengah ruangan seperti orang bodoh. Bisik-bisik rekan kerjanya semakin terdengar jelas di telinganya. Ada yang tertawa kecil, ada yang menggelengkan kepala. Adrian tidak berani mengangkat wajahnya. Ia berjalan gontai kembali ke meja kerjanya, namun konsentrasinya sudah buyar. Ia hanya duduk menatap layar komputer yang kosong, membayangkan bagaimana ia harus pulang nanti. Ia tidak punya mobil lagi. Ia tidak punya uang untuk naik taksi. Sore harinya, hujan turun deras mengguyur kota. Adrian berdiri di halte bus di depan kantornya, berdesak-desakan dengan puluhan karyawan lain yang juga menunggu angkutan umum. Jas mahalnya basah terkena cipratan air hujan, sepatu kulitnya kotor terkena lumpur. Ia melihat mobil-mobil rekan kerjanya melintas satu persatu, menembus hujan dengan nyaman. Rasa iri dan penyesalan bercampur aduk di dadanya. Dulu, Aruna selalu memastikan mobilnya bersih, bensin penuh, dan kartu tol terisi. Dulu, jika hujan seperti ini, Aruna akan mengirim pesan mengingatkan agar hati-hati atau bahkan membawakan payung jika ia lupa. Sekarang, ia sendirian, kedinginan, dan miskin. Sesampainya di rumah, Adrian disambut oleh omelan Ibu Santi yang marah karena Adrian pulang terlambat dan tidak membawakan makan malam. Ibu Santi belum tahu kalau mobilnya sudah ditarik. Saat Adrian menceritakan kejadian di kantor dengan suara parau, Ibu Santi bukannya menghibur, malah meledak marah. Ia memukul bahu Adrian, menuduh anaknya itu memalukan nama keluarga Lesmana. Ibu Santi berteriak histeris, bertanya bagaimana ia bisa pergi ke arisan besok kalau tidak ada mobil. Adrian menatap ibunya dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya, ia melihat sosok ibunya bukan sebagai ratu yang harus dilayani, melainkan sebagai beban tua yang tidak tahu diri. Namun, Adrian terlalu lemah untuk melawan. Ia hanya pergi ke dapur, merebus air untuk menyeduh satu-satunya makanan yang tersisa di lemari, mie instan rasa ayam bawang yang sudah hampir kadaluarsa. Malam itu, di rumah kosong tanpa perabotan, Adrian makan mie instan sambil menangis dalam diam, meratapi kebodohannya melepaskan wanita sebaik Aruna demi ego keluarga yang semu. Waktu 2 bulan ternyata cukup untuk mengubah seorang manusia dari kondisi prima menjadi rongsokan hidup. Adrian kini terlihat 10 tahun lebih tua. Wajahnya kusam, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang semakin lebar, dan rambutnya mulai terlihat jarang karena kerontokan akibat stres berat. Pakaian kerjanya yang dulu selalu licin dan wangi berkat tangan dingin Aruna, kini tampak lusuh, berbau apek, dan seringkali salah kancing. Di kantor, Adrian bukan lagi bintang yang bersinar. Ia menjadi karyawan bermasalah yang sering datang terlambat karena harus berebut kursi di kereta komuter lain setiap pagi, dan sering tertidur di meja kerja karena kelelahan mengurus pekerjaan rumah tangga yang tak kunjung beres. Masalah terbesar muncul dari tempat yang paling tidak ia duga, pekerjaannya sendiri. Selama ini, Adrian memiliki reputasi sebagai manajer yang laporannya selalu rapi, analisis datanya tajam, dan presentasinya memukau. Namun, tidak ada yang tahu, termasuk Adrian sendiri, seberapa besar peran Aruna dalam kesuksesan itu. Aruna adalah mantan akuntan publik terbaik di angkatannya sebelum diminta berhenti kerja oleh Adrian karena perintah Ibu Santi. Selama 5 tahun pernikahan mereka, setiap malam saat Adrian tertidur lelap setelah bermain game, Arunalah yang membuka laptop suaminya. Aruna memperbaiki rumus Excel yang salah, merapikan tata bahasa laporan, membuat grafik analisis yang indah, dan menyusun materi presentasi yang logis. Adrian hanya tinggal membacanya di pagi hari dan menuai pujian. Sekarang, tanpa Aruna, kedok Adrian terbuka lebar. Laporannya penuh kesalahan hitung yang fatal. Analisisnya dangkal dan tidak masuk akal. Email-email penting kepada klien sering tidak terbalas atau dibalas dengan bahasa Inggris yang berantakan. Puncaknya adalah saat musim audit internal perusahaan tiba. Adrian ditugaskan untuk memimpin audit proyek terbesar divisi mereka. Ia mencoba mengerjakannya sendiri, begadang bermalam-malam dengan kopi murah, namun otaknya buntu. Data-data keuangan itu bagaikan benang kusut yang tidak bisa ia urai. Ia mencoba memanipulasi angka agar terlihat seimbang, sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh seorang amatir. Pagi itu, Adrian dipanggil ke ruangan Pak Gunawan. Suasana di ruangan itu begitu dingin dan mencekam. Pak Gunawan, pria parubaya yang terkenal tegas dan tidak suka basa-basi,
melempar berkas laporan Adrian ke atas meja dengan keras, hingga menimbulkan bunyi brak yang mengejutkan. Adrian tersentak kaget. Jantungnya berpacu liar. Pak Gunawan berdiri, wajahnya merah pada menahan amarah. Ia menunjuk muka Adrian dan bertanya dengan nada tinggi, apakah Adrian sedang mencoba menipu perusahaan, atau apakah Adrian mendadak menjadi bodoh dalam semalam. Pak Gunawan menunjukkan halaman demi halaman kesalahan fatal dalam laporan itu. Ada selisih anggaran miliaran rupiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena data yang Adrian masukkan tidak sinkron dengan bukti transaksi. Adrian mencoba membela diri dengan suara gemetar, mengatakan bahwa ia sedang kurang fokus karena masalah keluarga. Namun, Pak Gunawan tidak peduli. Bagi Pak Gunawan, selisih angka sebesar itu bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi korupsi atau penggelapan dana. Pak Gunawan memberikan ultimatum yang mengerikan. Ia memberi Adrian waktu 3 hari, hanya 3 hari, untuk memperbaiki seluruh laporan audit itu dan menemukan di mana letak selisih angkanya. Jika dalam 3 hari laporan itu tidak beres dan bersih, Pak Gunawan tidak hanya akan memecat Adrian secara tidak hormat, tetapi juga akan melaporkan Adrian ke polisi atas tuduhan penggelapan aset perusahaan. Ancaman penjara membayang di depan mata Adrian. Kakinya lemas seketika. Ia tahu kapasitas otaknya tidak akan mampu menyelesaikan masalah serumit itu. Hanya ada satu orang yang bisa membaca pola data itu dengan cepat, Aruna. Adrian keluar dari ruangan bosnya dengan tatapan kosong, berjalan seperti mayat hidup. Namun, penderitaan hari itu belum selesai. Ponselnya berdering. Itu panggilan dari tetangga sebelah rumahnya. Dengan perasaan tidak enak, Adrian mengangkat telepon itu. Suara tetangganya terdengar panik, memberitahu bahwa Ibu Santi baru saja ditemukan pingsan di teras rumah saat sedang menjemur pakaian. Ibu Santi kejang-kejang dan memegangi dada kirinya. Tetangga itu sudah memanggil ambulans dan sekarang sedang membawa Ibu Santi ke rumah sakit swasta terdekat. Rumah sakit mewah yang biasa menjadi langganan Ibu Santi saat masih ada uang Aruna. Adrian bergegas lari meninggalkan kantor tanpa izin, mengabaikan panggilan teman-temannya. Ia naik ojek daring dengan sisa saldo terakhirnya menuju rumah sakit. Sesampainya di instalasi gawat darurat, ia melihat ibunya terbaring lemah di berangkar dorong di lorong, belum dimasukkan ke kamar perawatan. Wajah Ibu Santi pucat pasi, bibirnya biru. Adrian berlari ke bagian administrasi dengan napas tersengal, berteriak meminta agar ibunya segera ditangani dan dioperasi jika perlu. Petugas administrasi menatapnya dengan tatapan datar, lalu menyodorkan sebuah formulir. Petugas itu menjelaskan bahwa kartu asuransi kesehatan premium VIP milik Ibu Santi yang Adrian berikan ternyata statusnya lapset atau tidak aktif karena premi bulanannya tidak dibayar selama 2 bulan terakhir. Adrian ternganga. Ia baru sadar bahwa selama ini Arunalah yang membayar premi asuransi kesehatan ibunya yang nilainya jutaan rupiah per bulan itu. Adrian mencoba menawarkan jaminan KTP atau berjanji akan membayar nanti, tapi rumah sakit itu memiliki prosedur ketat. Tanpa deposit uang tunai sebesar 50 juta rupiah atau asuransi aktif, tindakan operasi pemasangan ring jantung tidak bisa dilakukan segera. Mereka hanya bisa memberikan obat pereda nyeri dan penstabil kondisi sementara. Dunia Adrian runtuh seketika. Di satu sisi, karir dan kebebasannya terancam oleh audit perusahaan. Di sisi lain, nyawa ibunya terancam karena ketiadaan biaya. Ia duduk di kursi tunggu lorong rumah sakit yang dingin, menjambak rambutnya sendiri karena frustrasi. Ia menangis tanpa suara, air matanya menetes membasahi celana kerjanya yang kotor. Ia merasa menjadi laki-laki paling gagal di dunia. Ia merogoh saku celananya, mencari recehan, dan tangannya menyentuh sebuah majalah bisnis bekas yang tadi sempat ia ambil di meja resepsionis kantor untuk menutupi wajahnya saat dimarahi bos. Iseng, atau mungkin karena takdir yang sedang mempermainkannya, Adrian membuka majalah itu. Matanya terbelalak melihat halaman tengah. Di sana, terpampang foto seorang wanita yang sangat ia kenal, namun terlihat sangat berbeda. Wanita itu mengenakan setelan blazer putih yang elegan, rambutnya ditata rapi dengan gaya modern, dan senyumnya memancarkan aura wibawa yang kuat. Itu Aruna, istrinya. Judul artikel di samping fotonya tertulis besar, Aruna Larasati, sosok jenius di balik merger raksasa tahun ini, ikon baru wanita mandiri. Adrian membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis bahwa Aruna baru saja sukses memimpin proyek investasi besar, dan kini menjadi salah satu pemegang saham minoritas di sebuah grup perusahaan multinasional. Artikel itu memuji kecerdasan, ketenangan, dan kemampuan manajerial Aruna yang luar biasa. Kontras yang begitu tajam menampar Adrian. Di saat hidupnya dan ibunya hancur lebur menjadi debu, Aruna justru terbang tinggi menyentuh langit. Adrian menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Aruna bukan hanya sekadar istri atau babu di rumahnya.
Aruna adalah tiang penyangga yang selama ini menahan atap hidup mereka agar tidak roboh. Dan sekarang, tiang itu sudah pergi, meninggalkan mereka tertimbun reruntuhan kesombongan mereka sendiri. Dengan tangan gemetar memegang majalah itu, Adrian bangkit berdiri. Ia berjalan mendekati brankar ibunya yang sedang merintih kesakitan. Adrian memperlihatkan foto Aruna di majalah itu kepada Ibu Santi. Mata Ibu Santi yang sayu melebar sedikit saat melihat foto itu. Ada kilatan penyesalan, tapi lebih besar lagi kilatan ketakutan dan harapan yang putus asa di mata wanita tua itu. Mereka berdua saling bertatapan dalam diam, menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar dari neraka ini adalah dengan menjilat ludah mereka sendiri. Mereka harus menemukan Aruna. Mereka harus mengemis, bersujud, atau melakukan apa saja agar Aruna mau kembali menyelamatkan mereka. Harga diri mereka sudah tidak ada harganya lagi dibandingkan dengan penjara dan kematian. Berbekal informasi dari majalah bisnis usang yang ditemukan Adrian di ruang tunggu rumah sakit, perburuan mencari Aruna pun dimulai. Adrian dan Ibu Santi tidak memiliki pilihan lain. Mereka terpaksa keluar dari rumah sakit dengan menandatangani surat pernyataan pulang paksa atas permintaan sendiri, karena pihak administrasi menolak memberikan perawatan lanjutan tanpa pembayaran uang muka. Ibu Santi duduk di kursi roda reot yang dipinjamkan satpam sampai lobi depan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Napasnya pendek-pendek menahan nyeri di dada yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawanya. Adrian mendorong kursi roda itu dengan tangan gemetar. Pikirannya berkecamuk antara ketakutan akan penjara dan kecemasan melihat kondisi ibunya yang semakin kritis. Mereka tidak punya uang untuk naik taksi, jadi Adrian memesan taksi daring termurah yang mobilnya kecil dan bau rokok. Sebuah penurunan drastis bagi Ibu Santi yang biasanya anti naik kendaraan umum. Tujuan mereka adalah sebuah gedung pencakar langit di kawasan sentra bisnis terpadu, tempat kantor pusat perusahaan investasi baru milik Aruna, berada sesuai yang tertulis di majalah. Perjalanan menuju ke sana terasa menyiksa. Kemacetan ibu kota membuat mereka terjebak berjam-jam di dalam mobil sempit itu. Ibu Santi terus merintih kesakitan setiap kali mobil mengerem mendadak. Sementara Adrian hanya bisa memijat tangan ibunya yang dingin sambil berdoa dalam hati agar Aruna mau menemui mereka. Dalam benak Adrian, masih tersisa sedikit harapan naif bahwa Aruna mungkin akan luluh jika melihat kondisi mereka yang menyedihkan ini. Ia ingat Aruna adalah wanita yang lembut dan penurut, wanita yang selalu mencium tangan Ibu Santi dengan takzim meski sering dimaki. Adrian berharap sisi lembut Aruna itu masih ada. Sesampainya di gedung perkantoran mewah yang menjulang tinggi membelah langit itu, Adrian dan Ibu Santi langsung dihadang oleh sistem keamanan yang ketat. Mereka yang berpakaian lusuh, Adrian dengan kemeja kerja yang sudah dipakai 2 hari berturut-turut dan bau keringat, serta Ibu Santi dengan daster rumah sakit yang ditutupi jaket tipis Adrian, tampak sangat kontras dengan orang-orang yang lalu lalang di lobi marmer itu. Para eksekutif muda berjalan tegap dengan setelan jas rapi dan aroma parfum mahal, sementara Adrian dan ibunya terlihat seperti pengemis yang tersasar. Saat Adrian mencoba memaksa masuk menuju lift, 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar langsung menghadang mereka dengan tatapan curiga. Adrian mencoba menjelaskan bahwa dia adalah suami dari Aruna Larasati, pemilik perusahaan di lantai teratas, namun petugas itu hanya tertawa sinis dan meminta bukti janji temu. Tentu saja, Adrian tidak memilikinya. Keributan kecil terjadi di meja resepsionis lobi. Ibu Santi, dengan sisa tenaganya, mulai berteriak-teriak dengan suara parau, mengatakan bahwa dia adalah mertua Aruna dan berhak untuk masuk. Ia memaki resepsionis cantik yang menghalanginya, menyebutnya tidak sopan pada orang tua. Namun, teriakan Ibu Santi tidak lagi memiliki wibawa seperti dulu. Orang-orang di sekitar hanya menatapnya dengan pandangan jijik dan terganggu. Petugas keamanan mulai menarik lengan Adrian kasar, bersiap menyeret mereka keluar gedung, karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Adrian memohon-mohon, harga dirinya sudah hilang entah kemana. Ia bersujud di kaki petugas keamanan itu meminta waktu 5 menit saja untuk menelepon ke atas. Tepat pada saat Adrian hampir dilempar keluar pintu putar lobi, sebuah suara wanita yang tegas menghentikan aksi para petugas keamanan itu. Adrian menoleh dan melihat Sarah, sahabat lama Aruna yang dulu sering ia remehkan karena dianggap wanita karir yang terlalu ambisius dan tidak laku-laku. Sarah berdiri di sana dengan setelan kerja yang sangat modis, memandang Adrian dan Ibu Santi dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Adrian langsung bangkit dan berlari mendekati Sarah, memohon agar Sarah memberitahu Aruna bahwa mereka ada di sini. Sarah tidak tersenyum sedikit pun. Ia melipat tangan di dada, menatap Adrian dari ujung kaki ke ujung kepala, lalu berkata dengan nada datar bahwa Aruna sedang sangat sibuk mempersiapkan rapat pemegang saham dan tidak bisa diganggu oleh urusan sepele, apalagi urusan masa lalu yang sudah dibuang ke tempat sampah. Namun, sebelum Adrian sempat membalas, pintu lift khusus VIP di belakang Sarah terbuka. Suasana lobi yang tadinya bising mendadak hening, seolah ada magnet kuat yang menarik perhatian semua orang. Dari dalam lift itu,
Keluarlah sosok wanita yang membuat napas Adrian tercekat. Itu Aruna. Tapi itu bukan Aruna yang ia kenal. Aruna yang berdiri di sana mengenakan gaun kerja rancangan desainer ternama yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura kekuasaan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Rambutnya yang dulu selalu diikat asal-asalan saat mengurus rumah, kini tergerai indah berkilau. Di belakangnya, berjalan dua asisten yang sibuk mencatat instruksinya. Aruna berjalan dengan langkah pasti, tatapannya lurus ke depan, tajam dan fokus. Adrian dan Ibu Santi terpaku. Lidah mereka keluh. Sosok di depan mereka ini terasa begitu asing dan jauh, seolah berada di dimensi yang berbeda. Ibu Santi yang sedang duduk lemas di bangku lobi mencoba berdiri, tangannya gemetar menggapai ke arah Aruna. Ia memanggil nama Aruna dengan suara lirih, berharap menantunya itu akan berlari memeluknya seperti dulu. Namun, Aruna tidak berlari. Aruna berhenti sejenak, menoleh perlahan ke arah sumber suara. Tatapan matanya bertemu dengan mata Adrian dan Ibu Santi. Tidak ada kemarahan di mata indah itu, tidak ada kebencian yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah tatapan kosong, dingin, dan datar. Seolah Aruna sedang melihat orang asing yang tidak ia kenal, atau lebih parah lagi, seolah ia sedang melihat serangga yang tidak penting. Aruna berjalan mendekat perlahan, suara hak sepatu tingginya beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama yang mengintimidasi. Adrian mundur selangkah, merasa kecil di hadapan istrinya sendiri. Aruna berhenti tepat 2 langkah di depan mereka, menjaga jarak aman agar tidak tersentuh. Ia menatap Ibu Santi yang tampak menyedihkan, lalu beralih menatap Adrian yang berantakan. Adrian mencoba membuka mulut, ingin mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa ia butuh bantuan, bahwa ia mencintai Aruna. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Aura dominan Aruna membungkamnya. Aruna kemudian membuka mulutnya, mengucapkan kalimat yang begitu pelan namun menghantam dada Adrian dan Ibu Santi lebih keras daripada sebuah pukulan palu godam. Aruna bertanya dengan sopan namun penuh sarkasme, "Maaf, Anda siapa? Saya tidak ingat memiliki janji temu dengan kalian." Adrian ternganga, mencoba mengingatkan bahwa dia adalah suaminya. Aruna tersenyum tipis, senyum yang sangat mengerikan karena tidak mencapai matanya. Ia melanjutkan kalimatnya, "Ah, saya ingat. Tapi bukankah kalian orang-orang penting? Kenapa orang penting datang ke tempat ini tanpa prosedur yang jelas? Kantor saya ini tempat bekerja profesional, bukan tempat penampungan sosial." Ibu Santi menangis, air matanya membasahi pipi keriputnya. Ia memohon belas kasihan, mengatakan bahwa dia sakit dan butuh operasi. Aruna menatap Ibu Santi tanpa emosi, lalu melirik jam tangan mewahnya. Ia berkata bahwa waktunya sangat berharga, setiap detik bernilai ribuan dolar, dan ia tidak bisa membuang waktunya untuk mendengarkan drama yang tidak menguntungkan bisnisnya. Aruna memberi isyarat kepada petugas keamanan. "Tolong antarkan tamu-tamu ini keluar. Mereka menghalangi jalan klien saya yang akan datang sebentar lagi. Dan ingat," Aruna menatap Adrian tajam, "saya tidak menerima tamu tanpa janji temu, apalagi orang yang tidak penting dan tidak membawa keuntungan apapun bagi saya." Setelah mengucapkan kalimat yang merupakan cerminan dari penghinaan Ibu Santi 2 bulan lalu itu, Aruna berbalik badan tanpa ragu. Ia kembali berjalan menuju pintu keluar lobi tempat mobil limusin hitam sudah menunggunya, meninggalkan Adrian dan Ibu Santi yang membeku dalam kehancuran. Sarah, yang masih berdiri di sana, memberikan senyum penuh kemenangan kepada Adrian sebelum menyusul langkah Aruna. Petugas keamanan kembali menyeret Adrian dan Ibu Santi keluar dari gedung pendingin itu, melemparkan mereka kembali ke trotoar panas ibu kota yang kejam. Di sana, di pinggir jalan yang berdebu, Adrian memeluk ibunya yang menangis histeris, menyadari bahwa ratu yang dulu mereka jadikan babu kini telah menutup pintu istananya rapat-rapat. Malam itu, langit Jakarta seolah turut merasakan keputusasaan yang menyelimuti hati Adrian dan Ibu Santi. Awan hitam pekat menggantung rendah, disusul oleh hujan deras yang turun tanpa ampun disertai angin kencang dan sambaran petir. Adrian dan ibunya tidak pulang ke rumah kosong mereka. Mereka nekat menggunakan sisa uang terakhir untuk naik ojek payung dan angkutan umum, menuju alamat rumah baru Aruna yang tertera di berkas gugatan cerai, yang dulu sempat Adrian abaikan. Rumah itu terletak di sebuah kawasan elit dengan sistem keamanan satu pintu yang sangat ketat. Kompleks perumahan itu bagaikan benteng bagi orang-orang super kaya, dengan pagar tembok tinggi yang dihiasi tanaman rambat dan kamera pengawas di setiap sudut. Sesampainya di depan gerbang kompleks, tentu saja mereka tidak diizinkan masuk oleh satpam perumahan. Penampilan mereka yang basah kuyup, kotor, dan menyedihkan membuat satpam mengira mereka adalah pengemis. Adrian harus memohon-mohon selama hampir 1 jam di pos satpam, menjelaskan sambil menangis bahwa dia adalah suami sah dari pemilik rumah di Blok A nomor 1, Aruna Larasati. Satpam itu akhirnya merasa iba,
atau mungkin hanya ingin menyingkirkan gangguan, sehingga ia mencoba menghubungi rumah Aruna melalui interkom. Lama tidak ada jawaban. Adrian dan Ibu Santi menunggu di luar pos satpam, di bawah guyuran hujan lebat karena mereka tidak diizinkan berteduh di dalam pos yang sempit. Tubuh Ibu Santi menggigil hebat, bibirnya membiru, dan ia mulai batuk-batuk parah. Setelah menunggu hampir 2 jam dalam kedinginan yang menusuk tulang, akhirnya gerbang elektronik raksasa berwarna hitam itu terbuka perlahan. Suara mesin gerbang yang berdengung terdengar seperti nyanyian harapan bagi Adrian. Satpam memberitahu bahwa Ibu Aruna mengizinkan mereka masuk, tapi hanya sampai teras depan, tidak boleh lebih. Adrian mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu memapah ibunya berjalan masuk menyusuri jalan setapak berbatu alam yang rapi menuju bangunan utama. Rumah baru Aruna adalah sebuah mansion modern minimalis 2 lantai dengan dinding kaca besar yang memancarkan cahaya hangat dari dalam. Kontras sekali dengan kondisi mereka yang berada di luar, kedinginan dan basah kuyup. Mereka sampai di teras depan yang luas dan terlindungi atap kanopi kaca. Meski tidak lagi terkena hujan langsung, angin malam yang basah tetap membuat mereka menggigil. Tidak ada kursi untuk duduk. Adrian mendudukkan ibunya di lantai teras yang terbuat dari granit dingin, sementara ia berdiri menghadap pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukiran masif. Pintu itu tertutup rapat. Mereka menunggu lagi. 5 menit. 10 menit. Setengah jam. Aruna sengaja membiarkan mereka menunggu, membiarkan dingin dan rasa malu meresap hingga ke sumsum tulang mereka. Adrian bisa melihat bayangan Aruna yang sedang berjalan santai di dalam rumah lewat dinding kaca, sedang meminum teh hangat, seolah tidak peduli ada 2 manusia yang sedang sekarat di teras rumahnya. Akhirnya, pintu utama terbuka. Namun, Aruna tidak mempersilahkan mereka masuk. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian rumah yang santai namun tetap terlihat elegan dan mahal, berbahan sutra lembut yang jatuh pas di tubuhnya. Ia memegang cangkir teh porselen di satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar santai di kusen pintu. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Ia menatap Adrian dan Ibu Santi yang basah kuyup, seperti melihat kucing liar yang tersesat. Tidak ada tawaran handuk, tidak ada tawaran minuman hangat. Jarak antara mereka hanya 2 meter, tapi rasanya seperti terpisah jurang yang tak teryeberangi. Ibu Santi, yang harga dirinya sudah hancur lebur ditelan rasa takut akan kematian, langsung merangkak mendekati kaki Aruna. Wanita tua yang dulu begitu sombong dan selalu mendongakkan kepala itu, kini bersimpu di lantai teras yang basah, mencium ujung sandal rumah Aruna yang bersih. "Aruna, nak tolong ibu." Suara Ibu Santi serak dan parau, bercampur dengan isak tangis yang memilukan. "Ibu sakit, nak. Jantung ibu rasanya mau pecah. Rumah sakit tidak mau terima kalau tidak ada uang. Tolong bayarkan operasinya. Ibu minta maaf. Ibu minta maaf sudah jahat sama kamu. Ibu janji tidak akan galak lagi." Adrian ikut menjatuhkan dirinya berlutut di samping ibunya. Air mata bercampur air hujan membasahi wajahnya. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memohon dengan sangat. "Aruna, tolong aku juga. Audit perusahaan besok tenggat waktunya. Kalau laporannya tidak beres, aku akan dipenjara, Ran. Pak Gunawan akan melaporkan aku ke polisi. Aku tidak mau masuk penjara. Aku mohon, kamu satu-satunya yang mengerti data itu. Kamu yang selama ini mengerjakan laporanku. Tolong bantu aku sekali ini saja. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan jadi babumu, aku akan jadi supirmu, apa saja asal jangan penjara." Aruna menyesap tehnya perlahan, menikmati aroma melati yang menguar, membiarkan Adrian dan Ibu Santi menyelesaikan ratapan mereka. Ia memandang mereka dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan kepuasan yang dingin. Ia melihat bagaimana roda kehidupan berputar begitu cepat. 2 bulan lalu, merekalah yang berdiri di atas, menunjuk-nunjuk muka Aruna dan mengusirnya. Sekarang, mereka merangkak di bawah kakinya, memohon sisa-sisa belas kasihan. Aruna meletakkan cangkir tehnya di meja kecil di dekat pintu, lalu berjongkok perlahan agar matanya sejajar dengan mereka. Namun ia tetap menjaga jarak agar pakaiannya tidak terkena cipratan air kotor dari baju mereka. "Kalian terlihat sangat menyedihkan," ucap Aruna pelan, suaranya lembut namun tajam. "Dulu, kalian bilang aku parasit. Kalian bilang aku hanya menumpang hidup. Sekarang lihat siapa yang sebenarnya parasit? Kalian tidak bisa hidup sehari pun tanpa bantuanku, bukan?" Adrian dan Ibu Santi mengangguk cepat, tidak berani membantah. Mereka mengiyakan semua penghinaan itu asalkan Aruna mau membantu. Aruna berdiri tegak kembali, menatap langit malam yang gelap. "Aku bisa membantu kalian," kata Aruna akhirnya. Kalimat itu membuat mata Adrian berbinar penuh harapan. Ibu Santi mengangkat wajahnya, seolah melihat malaikat penyelamat.
Aku akan mentransfer uang untuk operasi jantung Ibu Santi malam ini juga ke rekening rumah sakit. Dan aku akan membantumu membereskan laporan audit itu, agar kamu tidak membusuk di penjara. Adrian hampir bersorak kegirangan. Ia hendak maju memeluk kaki Aruna, tapi Aruna mengangkat tangannya, memberikan isyarat berhenti. Tapi, lanjut Aruna dengan nada yang lebih berat dan menekan, di dunia bisnis, tidak ada makan siang gratis. Bantuan ini bukan sedekah. Ini adalah transaksi. Dan setiap transaksi ada harganya. Aruna menatap mata Adrian dalam-dalam, mengunci pandangannya hingga Adrian merasa kerdil. Ada syarat mutlak yang harus kalian penuhi sebelum aku menekan tombol transfer, dan sebelum aku menyentuh laptopmu. Syarat ini tidak bisa ditawar, dan harus dilakukan sekarang juga, malam ini juga. Aruna tersenyum miring, sebuah senyum penuh arti yang membuat bulu kuduk Adrian meremang. Ia tahu syarat ini pasti akan sangat berat. Mungkin akan menghancurkan sisa harga diri yang mereka miliki. Namun, melihat ibunya yang megap-megap dan membayangkan jeruji besi yang dingin, Adrian mengangguk mantap. Apa syaratnya? Ran? Katakan saja. Apa saja akan aku lakukan. Ibu Santi juga mengangguk lemah. Iya nak, ibu mau melakukan apa saja asal ibu sembuh. Aruna berjalan masuk sebentar ke dalam rumah, lalu kembali dengan membawa sebuah tablet dan sebuah dokumen bermeterai yang sudah disiapkan. Ia melempar dokumen itu ke hadapan Adrian yang basah kuyup. Baca dan tanda tangani. Lalu, bersiaplah untuk berakting di depan kamera, ujar Aruna dingin. Syarat yang diajukan Aruna bukanlah permintaan uang atau harta, karena ia tahu mereka sudah tidak punya apa-apa. Syarat yang ia minta adalah sesuatu yang jauh lebih berharga bagi keluarga Lesmana yang gila hormat itu, kehormatan dan pengakuan dosa di hadapan publik. Hujan malam itu semakin deras. Seolah langit ingin membasuh bersih segala dosa dan kesombongan yang pernah terjadi di antara mereka bertiga. Di teras rumah mewah Aruna yang dingin, sebuah transaksi harga diri sedang berlangsung. Aruna berdiri tegak dengan tangan bersedekap, menatap Adrian yang sedang membaca dokumen bermeterai dengan tangan gemetar. Kertas-kertas itu sedikit basah terkena cipratan air hujan yang terbawa angin, namun tintanya masih terbaca jelas. Dokumen itu adalah surat perjanjian perceraian dan pelepasan hak yang isinya sangat brutal. Di dalamnya tertulis bahwa Adrian menyetujui perceraian tanpa tuntutan apapun, mengakui bahwa selama pernikahan ia tidak memberikan nafkah yang layak, dan menyatakan bahwa seluruh aset yang ada, termasuk rumah yang dulu mereka tempati, adalah murni milik Aruna. Lebih parah lagi, dokumen itu mengharuskan Adrian menanggung seluruh utang yang ia buat sendiri atas nama gaya hidup ibunya. Adrian menelan ludah yang terasa pahit. Menandatangani dokumen ini berarti ia akan keluar dari pernikahan ini sebagai gelandangan tanpa sepeser pun uang. Ia menatap ibunya, Ibu Santi, yang kini terbatuk-batuk parah sambil memegangi dadanya. Wajah ibunya sudah seputih kertas. Pilihan Adrian sangat sempit. Jika ia menolak, ibunya bisa mati malam ini karena serangan jantung tanpa penanganan medis, dan besok pagi ia akan diseret polisi karena kasus penggelapan audit. Dengan tangan yang menggigil hebat, Adrian mengambil pena yang disodorkan Aruna. Ia berjongkok di lantai teras, menjadikan lantai granit itu sebagai meja, dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Saat tinta itu menggores kertas, Adrian merasa seolah sedang menandatangani surat kematian masa depannya sendiri. Aruna segera mengambil dokumen itu, mengecek kelengkapannya, dan menyimpannya di tempat yang kering. Namun, siksaan itu belum berakhir. Aruna kembali menatap mereka dengan sorot mata yang tajam. Ia berkata bahwa tanda tangan Adrian hanyalah bagian pertama dari kesepakatan. Bagian kedua adalah giliran Ibu Santi. Aruna mengeluarkan ponsel pintarnya, membuka aplikasi kamera video, dan mengarahkannya tepat ke wajah Ibu Santi yang basah kuyup dan berantakan. Aruna menuntut Ibu Santi untuk membuat pernyataan video. Bukan sembarang pernyataan, melainkan pengakuan dosa yang harus diucapkan persis sesuai naskah yang didiktekan oleh Aruna. Ibu Santi mencoba menolak, menggelengkan kepalanya lemah, mengatakan bahwa itu akan membunuh harga dirinya. Aruna hanya mengangkat bahu acuh tak acuh dan bersiap menutup pintu rumahnya kembali, membiarkan mereka mati kedinginan. Melihat itu, Adrian panik dan memohon pada ibunya untuk menuruti saja kemauan Aruna demi nyawa mereka. Akhirnya, dengan sisa tenaga dan air mata yang bercampur air hujan, Ibu Santi menatap lensa kamera ponsel Aruna. Lampu kilat menyala, menyoroti wajah tuanya yang keriput dan menyedihkan. Dengan suara serak dan terbata-bata, Ibu Santi mulai berbicara mengikuti kata-kata Aruna. Ia menyebutkan nama lengkapnya, Santi Lesmana. Ia mengakui di depan kamera bahwa selama ini ia adalah mertua yang jahat, mertua yang hanya memanfaatkan kekayaan menantunya, dan mertua yang sombong meski sebenarnya tidak punya apa-apa. Ia harus mengucapkan kalimat yang paling menyakitkan baginya,
yaitu mengakui bahwa dirinya dan anaknya hidup seperti parasit yang menggerogoti kebaikan Aruna. Aruna merekam semuanya tanpa terlewat satu detik pun. Setelah pengakuan itu selesai, Aruna menekan tombol kirim. Detik itu juga, video tersebut terkirim ke grup percakapan keluarga besar Lesmana yang berisi paman, bibi, dan sepupu Adrian yang selama ini sangat menghormati Ibu Santi. Bunyi notifikasi pesan masuk beruntun terdengar dari ponsel Ibu Santi yang ada di dalam tas basahnya. Aruna tersenyum puas. Ia tahu, mulai malam ini, nama Santi Lesmana akan menjadi bahan tertawaan dan gunjingan seluruh keluarga besar. Kehormatan yang selama ini dijunjung tinggi oleh Ibu Santi hancur lebur dalam durasi video 2 menit. Setelah syarat itu terpenuhi, Aruna menepati janjinya. Ia mengetik sesuatu di ponselnya, melakukan transfer instan ke rekening rumah sakit. Ia menunjukkan bukti transfer itu ke wajah Adrian. Uang operasi sudah lunas. Adrian menangis lega, bersujud mencium kaki Aruna, mengucapkan terima kasih berulang kali seperti budak yang baru saja diampuni tuannya. Langkah terakhir adalah masalah audit. Aruna meminta Adrian mengeluarkan laptop kerjanya yang basah kuyup dari dalam tas. Untungnya laptop itu masih bisa menyala. Aruna duduk di kursi teras, memangku laptop itu, sementara Adrian dan ibunya tetap duduk di lantai. Jari-jari Aruna menari lincah di atas papan ketik. Matanya memindai kolom-kolom angka di Excel yang tampak seperti benang kusut bagi Adrian. Hanya dalam waktu 10 menit, Aruna menemukan letak kesalahannya. Ternyata Adrian salah memasukkan kode akun transaksi yang menyebabkan selisih miliaran rupiah. Dengan cekatan, Aruna memperbaiki rumus, merevisi jurnal, dan menyusun laporan itu menjadi rapi dan seimbang. Ia menutup laptop itu dan menyerahkannya kembali pada Adrian. Adrian menerima laptop itu dengan tangan gemetar. Masalah yang membuatnya tidak tidur selama sebulan ternyata diselesaikan Aruna hanya dalam 10 menit. Ia merasa sangat bodoh dan tidak berguna. Aruna berdiri, merapikan pakaiannya yang sedikit terkena percikan air. Ia menatap mantan suami dan mantan mertuanya itu untuk terakhir kalinya. Aruna berkata bahwa kewajibannya sudah selesai. Nyawa Ibu Santi selamat, dan Adrian selamat dari penjara. Namun, sebelum mengusir mereka, Aruna memberikan satu informasi terakhir yang membuat darah Adrian membeku. Aruna memberitahu Adrian dengan nada datar, bahwa perusahaan tempat Adrian bekerja baru saja diakuisisi oleh konsorsium investasi tempat Aruna menanamkan modal. Secara teknis, Aruna kini adalah salah satu pemilik saham tidak langsung di perusahaan Adrian. Aruna berkata bahwa meskipun laporan audit itu sudah benar dan Adrian tidak akan dipenjara, Aruna sebagai pemegang saham telah memberikan rekomendasi kepada Pak Gunawan untuk melakukan efisiensi karyawan. Aruna menyarankan Adrian untuk segera mengajukan surat pengunduran diri besok pagi, sebelum surat pemecatan tidak hormat dikeluarkan oleh HRD, karena alasan inkompetensi. Aruna tidak ingin memenjarakan Adrian, karena penjara terlalu enak baginya. Aruna ingin Adrian merasakan kerasnya hidup di jalanan tanpa pekerjaan, tanpa status, dan tanpa uang, persis seperti yang Adrian takutkan. Aruna menutup pintu rumahnya rapat-rapat, membiarkan Adrian dan Ibu Santi menangis meraung-raung di teras yang dingin, menyadari bahwa hukuman mereka yang sebenarnya baru saja dimulai. 2 tahun kemudian, roda kehidupan telah berputar sepenuhnya, menempatkan setiap orang pada posisi yang pantas mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka tanam. Matahari pagi menyinari sebuah kawasan permukiman padat penduduk di pinggiran kota yang kumuh. Di salah satu rumah petak sempit yang dindingnya lembab dan catnya mengelupas, seorang wanita tua kurus sedang duduk di kursi plastik di depan pintu, memilah sayuran sisa pasar yang harganya murah. Itu adalah Ibu Santi. Wajahnya yang dulu terawat dengan krim mahal kini penuh kerutan dalam dan bintik hitam akibat paparan matahari. Tidak ada lagi rambut yang disasak tinggi, hanya ikatan rambut ubanan yang acak-acakan. Tetangga-tetangga di sekitar situ tidak ada yang menghormatinya. Justru sebaliknya, setiap kali Ibu Santi keluar rumah, ia selalu mendengar bisik-bisik dan tawa mengejek. Video pengakuan dosanya 2 tahun lalu telah menyebar luas, tidak hanya di keluarga besar, tapi juga sampai ke lingkungan tempat tinggal barunya, karena ulah sepupu Adrian yang membencinya. Ibu Santi hidup dalam isolasi sosial. Keluarga besarnya memutus hubungan karena malu memiliki kerabat yang videonya viral sebagai mertua durhaka. Ia tidak lagi diundang ke pesta pernikahan atau acara keluarga. Hari-harinya dihabiskan dengan menahan malu dan mengenang masa kejayaan semu yang dulu ia banggakan. Kesehatannya pun menurun drastis. Tapi kali ini ia tidak berani mengeluh sakit karena ia tahu tidak ada uang untuk ke dokter, dan tidak ada lagi Aruna yang akan membayarnya. Sementara itu, di jalanan ibu kota yang macet dan panas, sebuah mobil MPV murah berwarna silver melaju tersendat-sendat. Di balik kemudi, duduk seorang pria kurus dengan wajah lelah dan kemeja yang bagian ketiaknya basah oleh keringat. Itu Adrian.
Setelah dipaksa mundur dari perusahaannya 2 tahun lalu, Adrian tidak pernah bisa mendapatkan pekerjaan kantoran lagi. Reputasinya hancur karena desas-desus inkompetensi dan jejak digital kegagalan auditnya, meski sudah diperbaiki, tetap menjadi catatan hitam di kalangan HRD. Kini, Adrian menyambung hidup sebagai supir taksi daring menggunakan mobil sewaan. Penghasilannya pas-pasan, hanya cukup untuk membayar sewa rumah peta ibunya dan makan sehari-hari yang sangat sederhana. Siang itu, aplikasi di ponsel Adrian berbunyi nyaring, menandakan masuknya pesanan baru. Lokasi penjemputan adalah sebuah butik perhiasan mewah, dan tujuannya adalah Hotel Bintang 5 di pusat kota, hotel yang sama tempat tragedi 2 tahun lalu bermula. Adrian menghela napas panjang, menekan tombol terima, dan memutar kemudi menuju lokasi. Hatinya selalu terasa perih setiap kali harus melewati kawasan elit, mengingatkannya pada kehidupan yang ia sia-siakan. Sesampainya di butik, seorang petugas keamanan membukakan pintu belakang mobil Adrian. Seorang wanita masuk dengan anggun. Aroma parfum mawar bercampur vanila yang mewah langsung memenuhi kabin mobil yang bau apek itu. Adrian tidak berani menoleh ke belakang, ia hanya menyapa standar sesuai prosedur, menanyakan apakah AC-nya sudah cukup dingin. Wanita di kursi belakang tidak menjawab dengan kata-kata, hanya bergumam pelan sambil sibuk berbicara di telepon dengan bahasa Inggris yang sangat fasih, membahas tentang saham, investasi properti di Bali, dan rencana liburan ke Eropa. Suara itu. Jantung Adrian berhenti berdetak sesaat. Ia mengenali suara itu. Matanya melirik ke kaca spion tengah dengan takut-takut. Di sana, terpantul wajah seorang wanita yang sangat cantik, mengenakan kacamata hitam besar dan syal sutra. Itu Aruna. Aruna terlihat jauh lebih muda dan bercahaya dibandingkan saat mereka bercerai. Ia tampak bahagia, penuh kehidupan, dan sangat kaya raya. Adrian ingin menyapa, ingin berteriak memanggil namanya, tapi lidahnya keluh. Rasa malu yang luar biasa mencekik lehernya. Ia menyadari betapa jauhnya jarak di antara mereka sekarang. Aruna adalah langit, dan dia adalah kerak tanah. Sepanjang perjalanan, Adrian hanya bisa menahan air mata yang mendesak keluar, mendengarkan percakapan telepon Aruna yang penuh kesuksesan, yang seharusnya bisa menjadi bagian dari hidupnya jika saja ia tidak bodoh dan pengecut dulu. Aruna di kursi belakang sebenarnya menyadari siapa supirnya. Ia melihat nama, Adrian Pratama, di aplikasi pemesanannya. Namun, Aruna memilih untuk tidak peduli. Bagi Aruna, pria di depan itu hanyalah masa lalu yang sudah tidak relevan, sama seperti sampah yang sudah dibuang ke tempat pembuangan akhir. Mobil itu akhirnya tiba di lobi hotel mewah tempat kenangan pahit itu terjadi. Doorman hotel segera berlari membukakan pintu penumpang. Aruna turun dengan anggun. Adrian juga harus turun untuk membantu mengeluarkan barang belanjaan Aruna dari bagasi sebagai bagian dari tugasnya. Saat Adrian menyerahkan kantong belanjaan bermerek itu ke tangan Aruna, tangan mereka sempat bersentuhan sedikit. Adrian gemetar. Ia menatap Aruna, matanya basah, seolah memohon pengakuan. Aruna membuka kacamata hitamnya, menatap mata Adrian lurus-lurus. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Hanya ada tatapan datar dan asing. "Terima kasih, Pak. Ini tip untuk Anda," kata Aruna sambil menyelipkan selembar uang berwarna merah, 100.000 rupiah, ke saku kemeja Adrian yang lusuh. Aruna tidak memanggil nama Adrian. Ia memperlakukan Adrian layaknya orang asing, layaknya petugas jasa yang dibayar. Aruna kemudian berbalik badan, disambut oleh manajer hotel yang sudah menunggu dengan senyum lebar. "Selamat datang kembali, Ibu Aruna. Presidential Suite langganan Ibu sudah kami siapkan." Pemandangannya indah sekali hari ini, sapa manajer itu dengan ramah dan hormat. Aruna tersenyum manis pada manajer itu. "Terima kasih. Saya butuh istirahat yang tenang." "Pastikan tidak ada gangguan," jawab Aruna. Adrian berdiri mematung di samping mobil sewaannya, memegang uang 100.000 pemberian mantan istrinya. Ia melihat punggung Aruna yang menjauh, berjalan masuk ke dalam lobi marmer yang megah itu, dikelilingi oleh staf hotel yang melayaninya bak seorang ratu. Di pintu kaca otomatis, sebelum masuk sepenuhnya, Aruna sempat berhenti sejenak. Ia menoleh sedikit ke arah Adrian yang masih berdiri di sana, seperti patung yang menyedihkan. Aruna tersenyum tipis, lalu berbisik pada dirinya sendiri, namun gerak bibirnya terbaca jelas oleh Adrian dari kejauhan. "Kamar ini memang hanya untuk orang penting." Pintu kaca tertutup, memisahkan dunia mereka selamanya. Aruna melangkah masuk ke dalam kemewahan yang menjadi haknya, meninggalkan Adrian yang hancur lebur di luar, di bawah terik matahari, bersiap kembali ke jalanan untuk mencari recehan demi menyambung hidup yang penuh penyesalan. Karma telah tuntas dibayar lunas. Aruna bukan lagi babu, dia adalah ratu yang sesungguhnya.
Dan Adrian hanyalah penonton yang terlambat menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi segenggam kerikil. 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 Demi segenggam